Kita masuk ke praktikum yang selanjutnya adalah dextrose 5%. Ini formulanya seperti yang Anda lihat, dextrose 5% Miske Pak infus at 100 ml. Jadi kita diminta untuk membuat infus dextrose dengan konsentrasi 5%. Rumus molekulnya adalah C6H12O6 dengan bobot molekul 180. N-nya sama dengan 1 karena tidak terionkan dan ekuivalensinya terhadap NaCl adalah 0,18%. Kemudian kita akan menghitung nilai osmolaritas untuk menentukan apakah posisinya pada isotonis atau hipotonis. Kita menghitungnya dengan rumus yang sudah Anda ketahui. Yang pertama, kita merubah konsentrasinya dalam gram per liter sehingga menjadi 50 gram per liter. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus dan didapatkan angka 277,7. Dari korelasi osmolaritas dan tonisitas, maka berada pada rentang yang isotonis. Kita buktikan dengan ekuivalensi NaCl. Sekali lagi, ini adalah dextrose 5%. Kemudian ekuivalensinya terhadap NaCl 0,18%. Maka tinggal dikalikan dan dihasilkan 0,9%. Maka hasilnya adalah isotonis karena sama dengan konsentrasi larutan NaCl 0,9%, sehingga tidak membutuhkan zat pengisotonis. Kalau sudah didapatkan posisi yang isotonis, maka kita langsung ke penimbangan bahan. Untuk membuat dextrose 5% adalah membutuhkan dextrose 5 gram, karboadsorbennya 0,1 gram, kemudian aqua pro injeksinya adalah 100 ml dikurangi seluruh bahan sehingga didapatkan 95 ml. Karena ada proses penyaringan dan sterilisasi akhir, maka kita lebihkan 20% sehingga kita dapatkan volume yang kita butuhkan adalah 114 ml. Kemudian langkah pertama sama ya, kita akan siapkan alat-alat kita yang akan kita gunakan untuk proses pembuatan infus dextrose ini, yang sudah kita lakukan proses sterilisasi sehari sebelumnya atau beberapa saat sebelum dilakukan praktikum ini. Alatnya kita keluarkan, kemudian kita taruh di atas meja karena akan kita lakukan proses penimbangan. Kita lihat dulu ini alat-alatnya. Ada kaca arloji, ada botol infus, ada beker gelas, kemudian ada tutup karet infus tentunya ya. Kemudian siapkan zat aktifnya atau bahannya adalah dextrose monohidrat. Kemudian selanjutnya kita siapkan aquadesnya. Ini adalah aquades kemasan kecil. Anda bisa menggunakan aquades yang volume besar. Kita akan melakukan proses penimbangan. Sebelumnya kita melakukan proses penaraan. Kaca arloji yang kita gunakan untuk menimbang supaya bobotnya tidak ikut dalam bobot bahan kita. Ini adalah sudah tara, dibuktikan dengan angka 0 pada monitor dari timbangan digital ini. Kalau sudah tara, maka kita akan siap untuk melakukan proses penimbangan bahan. Kita siapkan bahannya sekali lagi. Kemudian kita timbang dextrose-nya. Kemudian kita lakukan kalibrasi terhadap botol yang akan kita gunakan untuk membuat infus dextrose volume 100 ml seperti yang Anda lihat saat ini. Ini volumenya sudah mencapai 100 ml dengan gelas ukur seperti yang Anda lihat. Kemudian kita akan masukkan ke dalam botol infus. Untuk selanjutnya kita tandai batas volume air 100
ml seperti yang Anda saksikan. Anda bisa menandainya dengan apapun ya yang bisa membedakan batas volume 100 ml. Anda bisa menggunakan spidol, kebetulan saya menggunakan double tip ya, seperti ini ya. Kemudian kita siapkan LAF-nya, kita nyalakan UV sekali lagi untuk membebaskan segala bentuk mikroorganisme di dalam LAF kurang lebih 30 menit. Kemudian kita bersihkan lantai LAF dengan antiseptik, misalnya alkohol 70% ya, supaya memastikan area ini area yang bersih dan steril. Kemudian kita siapkan tentunya bahan dan alat-alat gelas yang akan kita gunakan untuk proses pencampuran dan pelarutan bahan-bahan. Kita siapkan juga bahannya di dalam ruang LAF ini. Tentunya ada dextrose 5 gram, kemudian ada karboadsorben 0,1 gram ya, untuk membebaskan larutan kita dari segala macam bentuk pirogen. Kita siapkan air panasnya yang sudah kita panaskan, Aquades, untuk menghasilkan Aquades yang bebas CO2. Kemudian kita masukkan dulu, kita ukur volumenya menggunakan gelas ukur, sekan labu takar, labu ukur yang 100 ml, karena kita akan membuat sekali lagi volume dextrose-nya adalah 100 ml sehingga lebih akurat dan terukur. Yang pertama kita lakukan adalah kita memasukkan bahan kita ke dalam labu, yaitu dextrose monohidrat 5 gram. Kita masukkan, kita bisa menggunakan bantuan corong kaca ya, atau corong gelas untuk memudahkan bahan ini masuk ke dalam labu. Kemudian kita tambahkan Aquades yang bebas CO2 tadi dengan cara kita panaskan sebelumnya. Kemudian kita add-kan volumenya sampai 100 ml. Selanjutnya kita larutkan dengan proses penggojokan dengan membolak-balikkan labu takar ini sampai dextrose-nya benar-benar larut. Setelah itu kita tambahkan terakhir adalah karboadsorben untuk menyerap segala bentuk pirogen yang mungkin ada di dalam larutan infus dextrose kita. Seperti ini. Ini sama dengan proses pada pengerjaan sediaan steril yang sebelum-sebelumnya. Kemudian kita gojok kembali. Tahap terakhir adalah kita melakukan proses penyaringan. Sekali lagi, tahapan ini sama semua untuk membuat produk-produk steril seperti yang kita lakukan di minggu-minggu yang lalu. Kita saring, proses penyaringan bisa 1 kali, bisa 2 kali, dan bisa dimaksimalkan dengan penyaringan 3 kali sehingga kita mendapatkan larutan yang jernih, yang bebas dari partikulat asing. Seperti yang Anda saksikan, ini adalah hasil penyaringan. Terbukti bahwa larutannya jernih. Ya, kemudian kita masukkan ke dalam botol infus yang tadi sudah kita kalibrasi volumenya. Tentunya sampai batas yang sudah kita tandai. Ya, seperti yang Anda lihat. Ini adalah
larutan infus dextrose yang sudah disaring dan dihasilkan larutan yang jernih. Kemudian kita tutup infusnya menggunakan tutup botol karet infus. Selanjutnya kita akan mulai memeriksa produk kita. Yang pertama adalah kita akan mengecek pH-nya. pH-nya berada pada rentang 5-7. Apabila belum mencapai rentang ini, Anda bisa optimalkan dengan ditambah HCl 0,1 N atau NaOH 0,1 N. Kemudian kita akan lakukan proses sterilisasi akhir di ruang steril. Kita masukkan dulu infus kita ke dalam kontainer atau box yang sudah kita siapkan supaya tidak terkontaminasi udara luar. Selanjutnya kita akan transfer, kita akan bawa ke ruang steril untuk dilakukan proses sterilisasi akhir menggunakan autoclave pada suhu 120 derajat Celcius selama 20 menit. Kita akan hantarkan melalui locker ini atau lorong ini yang memang didesain di dalam ruang steril. Nanti akan diambil oleh bagian yang melakukan proses sterilisasi. Kemudian selanjutnya kita tentunya akan tutup kembali ya. Kalau sudah terkunci, maka kita ke ruang steril. Ya, ini adalah autoclave. Kemudian kita masukkan infus dextrose kita yang akan kita lakukan proses sterilisasi. Setting suhunya dan waktu proses sterilisasinya. Sekali lagi, suhunya 120 derajat Celcius, kemudian selama 20 menit. Kalau proses sterilisasinya sudah selesai, kemudian tentunya ini kita buka autoclave-nya. Kemudian kita ambil infus kita yang sudah kita sterilisasi seperti yang Anda saksikan. Kita akan membawa produk kita ke ruang administrasi untuk kita cek kejernihan, kebocoran, dan kita akan melakukan proses labeling. Kemudian kita akan mengecek kejernihan dengan latar belakang kain warna hitam yang kontras dengan larutan kita. Sekarang kita berada di ruang administrasi. Saya akan ngecek kejernihan sekali lagi di latar belakang kain warna hitam sehingga akan kontras dengan larutan kita seperti ini. Kemudian kita cek kebocoran dengan kita balikkan mulut botol ini ke bawah. Dia dikatakan tidak bocor apabila tidak ada rembesan air atau larutan yang keluar dari mulut botol infus seperti ini. Selanjutnya kita lakukan proses labeling. Tentunya labelnya sudah kita siapkan sebelumnya yang kita desain secantik mungkin, berisi informasi terkait dengan produk ini. Kalau sudah selesai, maka kita bisa tempatkan produk ini di ruang produk jadi. Demikianlah tutorial praktikum kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di praktikum berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.